Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Serada Sagara. Dan saya Serada Dewi. Pada hari ini kita akan memimpin puja bakti dalam bahasa Pali. Para umat dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Silakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Para umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutyampi Buddhang saranang gacchami. Dutyampi Dhammang saranang gacchami.
Dutiampi sanggang sarenang gacami. Tatiampi buddhang sarenang gacami. Tatiampi dhammang sarenang gacami. Tatiampi sanggang sarenang gacami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panati pata weramani sikkhapadang samadhyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhyami. Surameraya Majapahmadāthana weramani sikkhapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vica carana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusana Buddha Bhagavati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko ehipa siko opana iko pacetang weditabo winyuhiti. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Ujupani
Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutara Punya Ketang Lokasati. Ratana Sutta halaman 34. Sutta Permata. Marilah kita membacakan Sutta Permata bait ke-15, 16, dan 17. Makhluk apapun yang hadir di sini, dari bumi atau dari ruang angkasa, dewa dan manusia memuja Tathagata. Marilah kita bersujud kepada Buddha, Dharma, Sangha. Semoga selamat sejahtera. Yanida Bhutani Samagatani Bhumani Wayani Wa Talike Tathagata Dewa Manusa Pucita Buddhang Nama Samasua Tihotu Yanida Bhutani Samagatani Bhumani Wayani Wa Talike Tathagata Dewa Manusa Pucita Dhammang Nama Samasua Tihotu Yanida Bhutani Samagatani Bhumani Wayani Wantalike Tathagata Dewa Manusa Pucita Sanggang Nama Samasua Tihotu. Meditasi.
Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi, duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan diletakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernapas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernapas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernapas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar.
Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita yang masih hidup, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Dhammadesana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini. Beliau merupakan guru agama Buddha di SD dan SMP Cisauk, Tangerang, menjabat 2 periode sebagai Ketua WBI Provinsi Banten dan sekarang menjabat sebagai Ketua MBSI Provinsi Banten hingga 2028. Topik yang akan dibawakan hari ini adalah etika Buddhis dalam keseharian. Kepada Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini, kami persilakan. Ibu Bapak yang berbahagia, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sudah banyak yang kenal kali ya. Sebelumnya perkenalkan dulu dah supaya menjadi lebih kenal. Saya Ibu Jumarni dan saya sebagai guru. Saya di Tangerang dari tahun 90. Saya mengajar di SD, SMP, dan SMK. Serakah ya. Ibu Bapak yang berbahagia, ini adalah pertemuan kita yang sudah beberapa kali ya di sini. Nah, untuk hari ini saya mengambil tema etika Buddhis dalam keseharian. Kenapa? Karena di awal-awal tahun itu ya, kita banyak sekali, sampai saat ini pun kita dipertontonkan tentang etika. Etika atau perilaku kita. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin bertanya, sama dengan yang saya tanyakan di tadi pagi. Kenapa sih kita memilih beragama Buddha? Kenapa? Karena ini nanti ada kaitannya dengan etika Buddhis. Kenapa memilih agama Buddha? Karena Papa dan Mama beragama Buddha. Bisa jadi. Karena pasangan saya beragama Buddha. Boleh juga, karena saya dari kecil aktivis Buddhis. Bagus, tapi kira-kira bagaimana? Kenapa itu? Dari yang orang tuanya, dari yang pasangannya, dari yang aktivis, kenapa memilih agama Buddha? Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan kepada Triratna.
Buddha, Dharma, dan Sangha. Manakala kita memiliki keyakinan kepada Triratna, maka kita harus bagaimana? Menjalankan Dharma. Apa sih itu Dharma? Apa itu Dharma? Dharma adalah ajaran daripada Buddha. Terus siapa itu Buddha? Buddha adalah makhluk suci yang telah mencapai penerangan, telah mencapai nibbana dari hasil latihan dan praktek keseharian. Hasil latihan dan praktek keseharian itulah Dharma. Jadi apa yang beliau dapatkan dari belajar, dari praktek keseharian, itulah yang diajarkan Buddha kepada kita. Itulah Dharma. Dengan kita yakin kepada Buddha, maka kita akan mempraktekkan Dharma. Gitu. Dan keyakinan itu adalah harta terbaik dalam hidup kita. Keyakinan yang benar, keyakinan kepada Dharma itu adalah harta terbaik untuk kita. Nah, bagaimana cara meyakininya Dharma itu? Dengan cara mempraktekkan. Dengan kita praktek Dharma, maka kita akan dapat mencapai kebahagiaan. Nah, itulah tujuan kita. Dengan praktek Dharma akan mencapai kebahagiaan untuk mencapai nibbana. Akhirnya, Buddha sendiri mengajarkan praktek Dharma yang bagaimana untuk umat awam seperti kita. Praktek Dharma yang akan membuat kita memiliki moralitas yang baik. Apa sih moralitas? Slide berikutnya, C. Nah, moralitas atau etika. Apa itu? Coba bisa terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Nah, moralitas atau etika itu adalah kehendak batin untuk apa? Menjauhkan diri dari kejahatan. Kehendak batin untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Kenapa sih mesti menjauhkan diri dari kejahatan? Supaya kita bisa terhindar dari kelahiran di alam-alam yang menderita, di alam binatang dan alam-alam setan gentayangan. Menakutkan. Ya. Dengan memiliki etika atau moralitas, kita akan menjauhkan diri dari kejahatan. Kalau kita sudah menjauhkan diri dari kejahatan, maka kita akan jauh untuk bisa terlahir di alam-alam yang menderita. Kenapa? Karena kalau kita di alam menderita itu untuk susah bisa mencapai nibbana. Hanya di alam manusia. Makanya saat ini kita terlahir di alam manusia itu kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Mempraktekkan Dharma itu sendiri. Nah, moralitas apa sih yang diajarkan Buddha kepada kita, umat awam seperti kita ini? Seperti yang tadi kita bacakan, ya kan? 5 sila. Apa saja tadi?
menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang kasar, menghindari minum-minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu yang harus kita hindari. Kenapa menghindari pembunuhan? Kenapa? Supaya kita badannya selalu sehat, berusia panjang. Dengan menghindari pembunuhan juga kita akan memiliki cinta kasih, belas kasihan. Mengapa kita menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan? Mengapa? Supaya kita menjadi orang yang kaya, orang yang masyhur, terkenal. Ya kan? Terhindar dari rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir. Sehingga kita menghindari itu. Selain menghindari, dengan menghindari tidak mengambil, kita akan bisa melepas untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita harus berterima kasih kepada mereka. Orang-orang yang membutuhkan bantuan kita itu adalah ladang yang subur. Coba kalau semuanya sudah kaya, semuanya sudah mapan, kita tidak punya kesempatan untuk bisa berbagi. Jadi pada saat memberi jangan memiliki pikiran yang sombong. Nih loh, buah bisa memberi lu pada. Bukan. Tapi mereka itu adalah ladang yang subur. Tempat kita bisa berbuat kebajikan. Dengan rasa rendah hati. Dengan rasa berterima kasih. Cara memberinya. Dengan begitu, kita akan memiliki rezeki yang berlimpah. Nama kita akan terkenal. Kita akan hidup dalam kenyamanan, tidak ada kekurangan. Mengapa kita harus menghindari perbuatan asusila? Supaya kita memiliki pasangan yang setia, saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Nyaman kan kalau sudah sama pasangan yang setia? Banyak hal yang bisa menggoda untuk kita tidak setia kepada pasangan, tapi ingat akan akibatnya. Ingat akan akibatnya. Apa akibatnya? Kita bisa terlahir sebagai bencong. Nyaman tidak? Kita bisa terlahir sebagai waria. Nyaman tidak? Kita akan jadi cibiran orang. Maka kita harus bisa menjaga itu. Menghindari ucapan yang salah. Apa akibatnya? Kita tidak akan punya sahabat. Kita akan dibenci orang. Kita akan susah mendapatkan pekerjaan. Ada yang mau dengan orang yang suka bohong? Bukan hanya berbohong. Hindari berbicara kasar. Ucapan-ucapan kasar itu kalau tulisan salah bisa dihapus, ya. Tapi kalau ucapan kasar keluar dari mulut, nancep di hati, susah untuk menghilangkan. Hindari itu. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, kita juga jangan melakukan seperti itu. Akhirnya apa? Ada kebencian, ada dendam, ada amarah. Itu yang bahaya. Itu yang akan mengotori kebodian kita. Jadi kita berbicaralah yang lemah lembut. Penuh dengan kesopanan. Nih. Bukan hanya secara langsung.
Di sosial media pun kita harus hati-hati. Sekarang ini banyak orang mencari pendamping itu, masalah apa? Advokat. Banyak orang mencari advokat, ini yang laku lagi advokat ini, untuk mendampingi masalah. Hanya karena jari-jari kita ini gampang taltul, ya kan? Ada yang tersakiti, ada yang merasa namanya tercemarkan, ada yang merasa terzolimin. Nah, itu kita juga harus berhati-hati, harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menjaga etika. Pikiran kita harus selalu positif. Ucapan kita harus penuh dengan cinta kasih. Perilaku kita harus penuh dengan sopan santun. Yang kelima, menghindari minuman yang memabukkan. Kenapa? Karena kalau orang sudah mabuk itu lupa segalanya. Dari sila pertama sampai keempat itu bisa dijalankan dalam satu waktu karena mabuk. Tapi sekarang udah banyak lah yang menghindari minuman keras, ya, obat-obat terlarang. Yang membuat mabuk sekarang apa? Gadget, HP. Apakah tidak boleh memiliki HP? Oh, harus memiliki. Kenapa? Karena genggaman dunia itu ada di HP itu. Kita harus tahu, kita harus belajar. Tapi kita juga harus bisa menyikapi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dari HP juga itu kita jadi kadang malas ke wihara. Karena apa? Nonton nonton ceramah ya. Di YouTube itu kan ada sinetron, ada film-film. Terus ada novel itu ya. Keasikan itu, jadi lupa ke wihara. Itu juga yang membuat pikiran kita jadi tidak bisa mengembangkan kebajikan. Gitu. Jadi hindari, pergunakan sebaik mungkin. Nah, sebaik mungkin. Kenapa Buddha mengajarkan menghindari, tidak mengharuskan? Oh, dilarang membunuh, dilarang mencuri, tidak kan? Tapi berlatih diri menghindari. Kenapa? Karena Buddha lebih tahu ada orang yang bisa mengerti dan banyak orang yang tidak bisa paham itu, gitu loh. Dengan menghindari orang akan berpikir, oh iya, saya harus menghindari, berlatih. Yang tadinya suka melakukan, berlatih, tidak melakukan kembali. Itu menghindari. Harapannya apa? Apabila kita sudah bisa melakukan 5 sila itu dengan baik, maka kita akan terlahir sebagai manusia yang sempurna, tanpa cacat, ya kan? Memiliki kekayaan, namanya terkenal. Memiliki pasangan yang setia, keluarga hita sukaya, keluarga yang bahagia, memiliki anak-anak yang beretika, berbudi pekerti. Yang keempat, kita akan banyak teman, banyak sahabat, banyak relasi dalam berusaha, dipercaya orang. Yang kelima, kita akan memiliki kebijaksanaan. Kita akan memiliki kebijaksanaan. Dalam artian, kita bisa mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Hal-hal itu yang akan membuat kita dapat terlahir sebagai manusia. Kita akan terhindar dari kelahiran sebagai binatang, apalagi
setan gentayangan. Ya kan? Selain 5 sila, ada lagi yaitu latihan di hari Uposatha. Ya kan? Suka ibu bapak melakukan pelatihan Uposatha? Di hari-hari Uposatha. Saya sering mendapat itu info dari WS ini. Besok hari Uposatha. Pasti ibu bapak juga suka dapat. Karena dalam satu komunitas, dalam satu keluarga spiritual, saling mengingatkan. Sama di dalam latihan Uposatha itu, kita juga menghindari pembunuhan, pencurian, kehidupan yang suci. Nah, bedanya ini, kalau di dalam melakukan Uposatha, kalau di dalam Pancasila tadi kita tidak boleh berzinah atau memiliki pasangan yang lain. Tapi kalau di dalam Uposatha ini, biarpun berkeluarga, kita tidak boleh melakukan hubungan seksual. Biarpun berkeluarga, saat melakukan Uposatha kita harus benar-benar bersih. Benar-benar bersih, tidak melakukan itu. Sama tetap aja menghindari ucapan yang salah. Menghindari minuman yang memabukkan. Nah, menghindari makan pada waktu tidak sesuai. Jadi setelah jam 12 siang sampai jam 6 pagi kita tidak boleh makan. Tapi kita boleh minum. Tapi minumnya jangan minum-minum yang membuat kenyang. Seperti jus alpukat. Sama aja itu ya kan? Nah, terus jus jambu merah itu yang kental, sama aja. Jadi cukup minum air putih saja. Supaya apa? Banyak minum air putih kita menjadi sehat. Nah, dalam melakukan Uposatha ini, kita tidak hanya menghindari itu. Menghindari tarian, nyanyian, musik, pertunjukan. Kita juga tidak boleh karaoke. Tapi kalau liamkeng, oh boleh. Bukannya liamkeng kayak dinyanyiin, bukan. Itu adalah nada dalam membacakan sutra. Kalau nyanyi lagu Buddhis boleh? Boleh. Nyanyi lagu Buddhis boleh, tapi kita harus meresapi nyanyian itu. Karena lagu-lagu Buddhis itu juga bagian dari dharma, dari ajaran. Tapi tidak boleh sambil, masa ada nyanyi lagu Buddhis sambil nyanyi-nyanyi, sambil nari-nari. Enggak kan? Nah, cukup menyanyi lagu Buddhis sambil meresapi, begitu saja. Tidak boleh karaoke, apalagi sampai joget-joget ya. Terus tidak pakai perhiasan, tidak pakai wewangian. Kenapa? Supaya kita tidak terlalu melekat kepada badan jasmani. Ya kan? Tidak terlalu melekat kepada badan jasmani. Kenapa? Pada akhirnya juga akan apa? Layu dan mati. Jadi tidak perlu kita melekatin hal-hal itu. Menghindari tempat duduk atau tempat tidur yang mewah, iya, tidak usah terlalu melekat kepada hal-hal yang akan membuat kita menjadi terlena, menjadi lupa diri oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi itu. Ya, itu dalam Uposatha. Pernah ada yang melakukan itu? Pada saat melakukan Uposatha, lebih baik sore baca Taipicu, baca liamkeng, seperti itu. Apakah harus ke wihara? Tidak harus. Di rumah pun boleh, tidak ada yang melarang. Manakala di rumah itu bacanya pun juga di tempat yang bersih, yang sesuai. Jangan baca Taipicu di dapur, baca Taipicu di kamar mandi, enggak sesuai kan? Nah, apalagi kalau di rumah ada altar, kita bisa duduk di depan altar baca Taipicu. Karena dengan membacakan sutra-sutra, parita-parita, mantra-mantra itu juga akan mengikis apa?
mengikis dosa-dosa kita. Dalam artian bukan terus dosanya hilang, bukan. Dalam artian dengan kita sesering mungkin membaca sutra, mantra, parita, pikiran kita ingat kebajikan, mulut kita mengucapkan kebajikan, tangan kita, badan jasmani kita apa? Melakukan hal-hal yang bajik. Jadi kita akan menghindari gibah nih mulut. Apa gibah? Bergosip, membicarakan orang lain. Karena apa? Di sutra, mantra, dan parita itu adalah ajaran Buddha. Gitu. Makanya kalau sambil kayak tadi membacakan parita sambil dibacakan artinya, jadi paham, kita mengerti. Gitu. Dengan melaksanakan tasila kita membaca mantra, sutra, parita itu akan mengikis dosa kita. Kita tahu, oh ini saya salah ya. Ternyata di dalam Buddha ajarannya begini, kalau saya melakukan ini salah, introspeksi diri, melihat ke dalam. Akhirnya menghindari hal itu, terus memupuk kebajikan, menghindari bergosip, tapi membaca parita, membaca mantra, sutra, menyanyi lagu-lagu Buddhis. Nah, pada saat mau melakukan kesalahan lagi ingat, oh iya, di dalam sutra Taipicu itu mengajarkan ini, wah ini enggak boleh. Jadi ingat lagi, menghindari lagi. Nah, hal-hal seperti itu harus selalu kita jadikan kebiasaan. Supaya apa? Menjadikan etika kita, attitude kita itu menjadi lebih baik. Selalu menyadari, oh itu tidak baik. Itu harus ditinggalkan. Terus tingkatkan hal-hal yang baik, akan menjadi sebuah kebiasaan dalam keseharian. Tuh. Selain 8 latihan sila, ada lagi yaitu 10 latihan sila itu jika mampu. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang 8. Hampir sama. Nah, yang terpenting di sini adalah kita bisa memaknai daripada etika-etika itu, ajaran-ajaran Buddha itu, sila-sila yang Buddha ajarkan kepada kita itu, kita bisa memahami dengan benar. Kalau kita sudah ngerti, terus kita paham, kita bisa praktek. Sebenarnya untuk apa sih kalau kita mempraktekkan itu? Tadi yang dibacakan, dengan menjalankan sila terlahir di alam yang berbahagia dan dapat mencapai nibbana. Itulah tujuan kita. Tidak ada lain. Nibbana. Dengan kita memiliki etika, dengan kita memiliki moral yang baik, kita akan terhindar terlahir di alam-alam yang menderita. Dan kita akan terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal dharma, mengenal ajaran. Apakah masih ragu kalau begitu? Masih ragu dengan agama Buddha? Masih ragu dengan dharma? Memang sih, Buddha tidak menjanjikan, tidak menjanjikan kita. Kalau kita sudah menjalankan sila pasti nanti masuk surga. Tidak menjanjikan itu. Tapi hukum alam yang akan apa? Bekerja. Hukum alam yang akan bekerja. Tapi saya situ loh sudah berbuat baik, selalu berbuat baik, masih ada orang yang benci. Wajar. Kenapa? Mungkin di kehidupan yang lampau kita juga suka memfitnah orang lain. Jadi pada saat ini, saat kita melakukan kebajikan, kita juga apa? Mendapatkan fitnahan-fitnahan itu. Wajar kan? Seperti dalam pepatah, saat kita menanam padi,
ada apa? Ada rumput yang ikut tumbuh, iya enggak? Saat kita menanam padi, ada rumput yang ikut tumbuh. Terus bagaimana caranya? Apakah kita semprot? Kita racun? Jangan. Kalau nanti diracun, padinya juga ikut mati. Harus bagaimana? Rumput-rumput itu, gulma-gulma itu harus kita cabut. Ya kan? Sama juga dalam diri kita. Kebencian-kebencian yang akan timbul harus kita cabut, kita hilangkan. Dengan apa? Cinta, kasih. Saat kita mendapatkan bisa dikatakan karma buruk, musibah, atau fitnahan, atau masalah apapun itu, sikapi dengan baik. Oh, itu mungkin di kehidupan yang lampau, entah kapan itu, karena kemarin pun juga kehidupan yang lampau loh ya. Jangan dibilang lampau itu kehidupan yang dulu sebelum sekarang, bukan. Karena yang kemarin masih bisa kita ulang tidak? Tidak. Kehidupan yang kemarin mungkin aku melakukan kesalahan itu. Sehingga saat ini aku memetik. Gitu. Omitopo, aku memetik perbuatan salah yang aku lakukan pada saat aku mengenal Dharma. Gitu. Jadi kalau saat kita mendapatkan memetik buah jelek yang kita tanam atau kita perbuat entah kapan itu, jangan langsung malah disikapi dengan mencari kambing putih. Jangan mencari kambing hitam ya. Padahal di sate enak. Enggak boleh. Vegetarian. Jangan mencari kambing hitam. Gara-gara dia. Akhirnya apa? Nanti akan ada kebencian yang tertanam dalam hati. Akan ada amarah. Ya kan? Gara-gara dia nih. Nanti jangankan ketemu orangnya nih, teman sebelah lagi mengingat memanggil namanya aja, timbul amarah. Padahal namanya sama, bukan orang yang kita benci yang kita dipanggil dia, cuma namanya sama, jadi emosi, ya kan? Yang rugi siapa? Diri sendiri. Kita udah marah-marah, kita udah emosi, dia tidak tahu. Malah datang-datang meluk kita, cepika-cepiki, padahal kita benci. Yang rugi siapa? Kita. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Oleh apa? Oleh egois kita. Nah, hal-hal seperti itu yang kelihatannya sepele harus kita hindari. Ya. Jadi kira-kira bagaimana mengenal agama Buddha? Bahagia tidak? Sangat nyaman tidak? Nyaman. Kalau sudah, jangan suka cari yang lain. Jangan suka cari yang lain. Keyakinan yang benar itu adalah harta yang sangat berharga. Kalau sudah nyaman di sini, ajak tuh anak, cucu, mantu. Belajar Dharma, belajar dengan benar, bukan hanya sepintas. Agama Buddha mah hidupnya menderita. Benar dah, sangat menderita. Iya, kalau yang belum paham menderita. Kalau yang sudah paham, dengan penderitaan itu kita bisa mencapai nibbana. Karena kita akan mencari sebabnya apa. Menderita itu sebabnya apa. Akan kita cari terus. Kalau kita sudah tahu sebabnya, nah kita atasi. Kan begitu ya.
Bukan instan, bukan yang instan. Ntar kamu kalau dengan begini, kamu akan begini. Enggak ada. Buddha enggak pernah menjanjikan hal-hal yang instan. Tapi Buddha mengajarkan dharma yang sangat sesuai, sangat relevan. Tak lekang oleh waktu. Tuh. Siapapun itu mengalami. Cuma ada yang banyak yang tidak tahu bahwa itu adalah dharma yang sesungguhnya. Makanya perlu sekali kita mempelajarinya dan memahaminya. Kalau kita sudah tahu, paham, kita harus apa? Praktek. Supaya apa? Yaitu tadi, pada saatnya nanti kita menerima dengan tenang. Pada saatnya apa? Pada saatnya kita meninggal dunia. Kita punya target berapa tahun untuk meninggal dunia? Berapa tahun? Saya 75 tahun aja dah. Kira-kira 19 tahun lagi. Bagaimana 19 tahun lagi itu ya? Kita harus melakukan kebajikan terus itu selama 19 tahun itu. Supaya apa? Supaya saya tidak terlahir di alam binatang atau alam setan gentayangan. Takut dengan kematian? Tidak perlu. Tidak perlu takut dengan kematian. Karena itu adalah hukum alam. Lahir, tua, sakit, mati. Tapi kita perlu persiapan untuk itu, untuk menuju ke sana. Kemana? Ke kematian itu. Kita perlu persiapkan dari sekarang. Maka kita punya ancang-ancang. Kira-kira berapa tahun ya usia kita menuju itu? Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri. Pada saatnya nanti kita bisa tenang. Baca Tai Picu, baca sutra, mantra, parita. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Tahu-tahu enggak masuk lagi. Tapi dalam keadaan tenang. Dalam keadaan sadar penuh. Tuh. Timbulnya apa? Bahagia. Itu yang kita butuhkan. Pada saatnya mau meninggal, kita ingat perbuatan baik, kita ingat terus perbuatan baik, bahagia. Itu yang harus kita bawa. Makanya kenapa? Terus biasakan melakukan kebajikan. Pada saatnya nanti di sini adanya kebajikan. Oh iya, aku ke Wihara Ekayana, baca Tai Picu, baca mantra, baca sutra, baca parita, bermeditasi, berdana. Hal baik tidak? Bahagia. Napas masuk bahagia, napas keluar bahagia, lanjut tidak masuk bahagia. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan dengan kematian ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, tidak perlu. Tapi persiapkan itu dengan perbuatan-perbuatan baik dari sekarang. Supaya terhindar di alam-alam yang menderita. Kenapa? Karena kita tujuannya ke nibbana. Kenibana kita. Kalau kita di alam menderita, susah dibantunya. Susah. Sangat susah sekali. Tapi kalau dari sekarang kita mempersiapkan diri, kita terlahir lagi sebagai manusia, mengenal dharma lagi, berbuat baik lagi, terus berbuat baik lagi. Akhirnya apa? Kita bisa terus menyempurnakan 10 perbuatan baik itu, nibbana yang akan kita dapat. Demikian yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami dan bisa kita mengerti, pada akhirnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Jangan sampai nanti sampai rumah nggak bisa tidur.
karena kepikiran mau nanya nggak jadi. Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekali lagi, mari etika-etika Buddhis yang sudah Buddha ajarkan kepada kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir kata, selamat Hari Kartini untuk Kartini-Kartini terhebat di sini, ya. Semoga kita terus dimanapun belajar Dharma, berlatih sila, dan berkumpul dengan para bijaksana hingga mencapai Nibbana. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana kepada Upasika Pandita Jumarni Jasa Sairini atas sharing dharmanya yang sangat bermanfaat. Dana Paramita, halaman 39. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya Desi dari tim kesenian.
Hari ini saya akan membawakan lagu berbahasa Mandarin. Bagi yang tahu lagunya, ikut nyanyi. 只为见那朵莲花，我踏上了朝圣的路；只为听诵美丽的经文，我来到了佛的天堂。在经典的香雾中，回荡着玛尼贝美吽，转动的经筒，转动着轮回，转动着传说。世上的人啊，问佛缘，要有颗纯洁的心，不为红尘，不为欲，只为一颗菩提的心。前世种下的因缘，今生要修成果。Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum， 今生要成果。前世我是谁的谁？今生我又在等谁？前世我是谁的谁？今生我在修佛缘。世上的人啊，问佛缘，要有颗纯洁的心，不为红尘，不为欲，只为一颗菩提的心。前世种下的因缘，今生要修成果。Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum， 今生要修成果。前世我是谁的谁？今生我又在等谁？
Terima kasih kepada tim kesenian. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Tan Chong Chin, Mendiang Su Jasmine atau Tan Cheng Chuan, Mendiang Lim Xiang Ing, Mendiang Li Choi Huan, dan Mendiang Lim Chia Mei Fang. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anu Modantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anu Modantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Sata Anu Modantu Sabah Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anu Moditwa Cirang Rakantu Lokasanti Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anu Moditwa Cirang Rakantu Indonesia Idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo Idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo Idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce Pito bawatu loko ceraja bawatu damiko Akasata cebu mata dewa naga mahidika Punyang tang anu moditwa cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong Akasata cebu mata dewa naga mahidika Punyang tang anu moditwa cirang Rakantu Mendiang Tan Chong Chin Mendiang Su Jasmine Tan Cheng Chuan Mendiang Lim Xiang Ing Mendiang Li Choi Huan Mendiang Lim Chia
mây phang Akasata cebu mata dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru Akasata cebu mata dewa naga mahidika Punyang tang anumoditwa cirang rakantu mang parangti sadu sadu sadu. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, kebaktian malam Uposata malam Capgo pada tanggal 22 April 2024 pukul 19.00 dengan pendarasan Sutra Pumenpin di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Komisi Remaja dan Komisi Pemuda Wihara Ekayana Serpong mengadakan kegiatan Half Day of Mindfulness yang diadakan khusus untuk para remaja dan pemuda-pemudi umur 13 sampai 28 tahun pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pada pukul 8:30 sampai 1:30 di Wihara Ekayana Serpong. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudari Megan di nomor 0814 111 28190. Yang ketiga, mari ikuti Wisudi Trisarana dan Upasaka Upasika pada tanggal 5 Mei 2024 pada pukul 13.00 sampai 16.00 di Wihara Ekayana Arama di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi kontak person dan register online dengan scan QR code yang tertera di poster. Wisudi di Wihara Ekayana Serpong akan diadakan pada hari Asada, Minggu 21 Juli 2024. Untuk yang keempat, sahabat terkasih, marilah melatih diri bersama Ekayana Peduli dalam penuangan celengan kebajikan yang akan dilakukan pada hari Minggu 26 Mei 2024 di Wihara Ekayana Serpong. Yang kelima, mari ikuti retret Chan 7 hari dari tanggal 15 sampai 23 Juni 2024 itu 7 hari di hari Sabtu sampai Minggu yang akan dibimbing oleh Cici Fashi. Retret akan berlangsung di Pondok Sadana Sudibawana Cimahi. Pendaftaran melalui link yang tertera di poster atau di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Pendaftaran ditutup 3 Juni 2024. Yang keenam, menjelang perayaan Waisak tahun 2024, Panitia Waisak membuka kesempatan bagi umat yang ingin menjadi volunteer di perayaan Waisak Wihara Ekayana Serpong. Bagi umat yang ingin mendaftarkan diri, bisa mengklik link yang ada di poster atau di meja stand lantai dasar samping Rupang Kwan Im. Pengumuman yang ketujuh, sehubungan dengan perayaan Waisak di J-Expo Jakarta pada tanggal 19 Mei 2024, maka semua kebaktian di Wihara Ekayana Serpong akan digabung ke perayaan Waisak di J-Expo. Jadi di Wihara Ekayana Serpong tidak ada kebaktian liamkeng, kebaktian umum, sekolah minggu,
Komisi Remaja, dan Komisi Pemuda. Umat diharapkan hadir untuk HIVO yang akan dipimpin langsung oleh anggota Sangga mulai pukul 13.00 di J-Expo Jakarta. Pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh Romo Frandi. Kepada Romo Frandi kami persilahkan. Saya di sini aja ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Suaranya cukup jelas. Saya minta waktu Anda nggak lama, maksimal 5 menit. Janji 5 menit. Walaupun saya suka ngomong. Ini pesan dari Suhu sebetulnya. Jadi saya diminta oleh Suhu mewakili semua pengurus wihara untuk menyampaikan tentang acara tanggal 19. Nanti tanggal 19 kita itu akan ada acara namanya pengagungan untuk Sang Triratna gitu ya, Buddha Dhamma Sangha. Yang perlu saya sampaikan adalah kenapa, backgroundnya apa. Jadi yang pertama, kita bukan mau hura-hura, sama sekali enggak. Walaupun acara ini memakan biaya yang cukup besar. Ini kita harus merasa bangga ya, bahwa guru kita, kepala wihara kita, Bante Arya Maiti Mastawira, itu begitu care sama umat Buddha. Sehingga akhirnya acara ini tuh digagas oleh beliau. Maksudnya apa sih? Kenapa sih kita harus bikin acara yang begini besar, begini wah, sampai sewa 2 hall di J-Expo, yang total luasnya aja 1 hektar, buat apa? Mau show off? Enggak, Bapak Ibu. Ini berawal dari keprihatinan Bante Arya. Keprihatinan terhadap apa? Bante Arya tuh suka muter kan ke wihara-wihara. Bapak Ibu, kita layak juga prihatin. Beberapa wihara, jangan bandingkan dengan kita Wihara Ekayana Serpong. Kita boleh bangga dengan Wihara Ekayana Serpong gitu ya. Tapi beberapa wihara itu cukup memprihatinkan. Dari umatnya kira-kira 50, 40, hari ini sisa 4, sisa 11, sisa 7. Suhu tuh sangat prihatin dengan kondisi ini. Lalu Suhu berpikir, ini kenapa terjadi? Ya tentu banyak, penyebabnya banyak. Boleh dibilang berbagai hal lah yang menyebabkan. Tapi akhirnya Suhu cuma berpikir satu hal. Gimana caranya supaya umat Buddha ini bangkit semangatnya? Yuk kita kembangkan lagi agama Buddha, agama yang kita cintai. Tujuan Suhu cuma itu. Nah untuk itu Suhu berpikir kita harus membuat satu event di mana umat-umat itu bisa lihat. Umat Buddha masih banyak, umat Buddha masih besar, umat Buddha masih kokoh, ajaran Buddha juga masih kokoh. Ini maksud dari acara tanggal 19 nanti, Bapak Ibu. Ini keprihatinan Suhu. Gimana supaya wihara-wihara kecil yang hari ini sudah hampir kehabisan umat, bisa terbangkit lagi semangatnya. Umatnya bisa kembali lagi ke wihara. Bisa datang lagi. Demikian juga muda-mudinya. Dan seterusnya. Inilah tujuan utama digagasnya acara ini. Untuk itu, saya mewakili segenap pengurus Wihara Ekayana Arama dan juga Wihara Ekayana Serpong. Sangat berharap dan mungkin memohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita ramaikan acara ini. Kita support ide Suhu ini. Datanglah beramai-ramai. Bawa anggota keluarga Anda. Kita perlihatkan. Kita dukung. Kita beri semangat. Saudara-saudara kita di wihara-wihara yang hari ini sudah mulai kehilangan umat. Supaya mereka bangkit lagi. Supaya mereka mulai bersemangat lagi. Kembali ke wihara. Ini yang ingin disampaikan oleh Suhu. Cuma karena keterbatasan waktu dan lain-lain, Suhu meminta hal ini diwakilkan. Kebetulan di sini di Wihara Ekayana Serpong, saya yang diminta untuk mewakili Suhu menyampaikan ini. Sekali lagi saya harap apa yang saya sampaikan cukup jelas buat Bapak Ibu. Sekali lagi saya juga mohon bantuan, mari kita sukseskan acara ini. Datanglah berbondong-bondong, ajak semua anggota keluarga, saudara, teman, ajak semua datang ke J-Expo. Kita perlihatkan dukungan untuk wihara-wihara yang lain
bahwa umat Buddha masih sangat besar. Umat Buddha masih sangat banyak. Supaya mereka bangkit. Kembali lagi mengembangkan wiharanya. Karena kita berharap Buddha Dhamma akan eksis terus sepanjang zaman di bumi Nusantara ini. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih ke atas Romo Frandi atas informasi yang telah diberikan. Para umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.